Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat muslim Murojaah Channel yang dimuliakan Allah dan semoga selalu diberikan kemudahan dalam segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Kembali kita memurojaah kitab Mabadi'ul Fiqih juz 4. Kali ini kita akan ada pembahasan tentang puasa dan juga haji. Seperti biasa kita mulai saja dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya mujibas sairin. As-shaumu, yang pertama kita akan mengkaji tentang puasa. Wujubus shaumi. Nah, ini keterangan mengenai wajibnya, hukum wajibnya berpuasa. Yajibu, wajib as-shaumu, puasa, ala kulli muslimin, atas setiap muslim, mukallafin yang mukallaf, mutiqin yang kuat, lahu untuk berpuasa. Idza thabbatat, ya, ketika tetap, ru'yatul hilali, melihat hilal, au ukmila, ataupun disempurnakan, sya'banu, bulan Sya'ban, thalathina yauman, kepada 30 hari. Jadi puasa itu karena melihat hilal dan juga disempurnakannya bulan Sya'ban 30 hari. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian semua berpuasa. Itu dalilnya. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, faman syahida minkumus syahra falyasum, barang siapa yang menyaksikan dari di antara kalian bulan, yang melihat bulan, falyasum, maka berpuasa. Kemudian furudus shaumi, sekarang fardu-fardu puasa, ya. Yang pertama an-niyatu, berniat. Al-imsaku 'anil mufattirati, yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, jami'an nahari, pada seluruh di siang hari. Kemudian al-mufattiratu, adapun hal-hal yang membatalkan puasa ialah yang pertama at-taqayyu'u 'amdan, muntah dengan sengaja. Usulu ainin ilal jawfi, sampainya sesuatu kepada lubang, min ahadil manafidhi, dari salah satu beberapa lubang anggota tubuh seperti telinga, hidung, mulut, ya, dan lain sebagainya. Wariddatu, dan selanjutnya murtad atau keluar atau pindah agama, ya, dari Islam. Wal haidu, haid, wan nifasu, nifas, wal jima'u, berhubungan seksual, wal istimna'u, ataupun mengeluarkan air mani secara paksa. Selanjutnya al-ayyamu, adapun hari-hari allati yahrumu fiha as-shaum, ya, yang diharamkan untuk berpuasa, menerangkan tentang hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Yahrumu, haram, as-shaumu, puasa, fi yaumil idaini. Yang pertama, puasa haram itu ketika dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian wa ayyamit tasyriqi, dan pada hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Kemudian wa shaumu yaumin au yaumaini, ataupun berpuasa sehari atau dua hari, qabla, ya, tadi qabla sebelum Ramadan, bulan Ramadan. Jadi sehari atau dua hari sebelum Ramadan itu diharamkan berpuasa. Wa kadza, dan seperti itu pula shaumun nisfi tsani min Sya'ban, berpuasa separuh kedua dari bulan Sya'ban. Illa ayyuwafiqa 'adatan, kecuali ada puasa yang nyambung, ya, secara kebiasaannya, lahu baginya, au yasilahu bima qablahu, dan ataupun ada puasa yang nyambung dengan puasa-puasa sebelumnya, jadi dia terbiasa berpuasa sunnah. Nah, maka itu pengecualian, ya. Kemudian as-shaumu, adapun berpuasa, al-makruhu, yang dimakruhkan, karahat tahrim, ya, makruh tahrim, makruh yang mendekati keharaman. Huwa shaumu yaumi syakki, yaitu berpuasa pada hari keraguan-raguan atau yaumus syak, ya, bahasanya. Kemudian al-a'dzaru, ya, adapun udzur-udzur al-mubihatu, yang membolehkan lil fitri, untuk berbuka, ialah yang pertama al-maradu, sakit. Sakit yang seperti apa? Fa idza khafa as-shaimu ziyadata maridhihi, ketika seorang yang berpuasa tersebut khawatir penyakitnya menambah parah, seperti itu. Au ta'akhkhura syifaihi, ataupun khawatir
lamanya akan kesembuhannya. Itu memperbolehkan untuk berbuka puasa. Kemudian au husulu masyaqqatin, ataupun hasil kepayahan. Artinya apa? Nanti akan terjadi sebuah kesusahan, ya, kesulitan. Aftara, maka berbuka, wa alaihi, dan atasnya al-qada'u, menggantinya faqat. Jadi sebagai hukumannya atau sebagai penggantinya dia berpuasa di hari berikutnya atau hari yang lainnya, ya, sebagai qada. Yang kedua, as-safaru, bepergian. Fa idza khafa al-musafiru ala nafsihi, ketika seorang musafir tersebut khawatir atas dirinya. Khawatir apa? At-talafa, khawatir ada sebuah kerusakan, ya. Au ta'tila manfaatin, ataupun hilangnya sebuah kemanfaatan pada dirinya. Fal afdalu, maka yang lebih utama, lahu, baginya, al-fitru, berbuka. Jadi kalau khawatir terjadi sesuatu, ya, yang membahayakan tubuh, maka berbuka saja. Itu lebih utama. Wa alaihi al-qadau, dan baginya hanya mengqada saja. Wa illam yakhaf syai'an, jika tidak khawatir terhadap apapun, mimma dzukira au nahwihi, apa yang tadi disebutkan atau semisalnya, jaza, maka boleh lahu, baginya, al-fitru, berbuka. Jadi hukumnya boleh, bukan afdol. Tadi afdol, sekarang boleh kalau tidak ada kekhawatiran apapun. Wal afdalu, dan yang lebih utama, ialah fi haqqihi as-shaum, yang lebih utama dia tetap berpuasa ketika melakukan perjalanan. Yang ketiga, kibaru sinni, ya, umurnya tua, sudah sepuh. Fasyaikhu, maka adapun orang tua, alfani, yang rapuh, alladzi la yaqdiru, yang tidak mampu, ala shaumi, atas berpuasa, ya juzu, maka boleh lahu, baginya, al-fitru, berbuka. Wa alaihi, dan atasnya fidyatu ta'amu miskin, atasnya fidyah dengan cara memberikan makan kepada fakir miskin. Angkuli yaumin muddun, dari setiap hari tersebut dikeluarkan 1 mud. Wa mithluhu al-maridu, dan hukumnya sama seperti orang yang sakit, alladzi la yurja bur'uhu, yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Wala qada'a alaihi, dan tidak ada pengganti, ya, puasa qada atas keduanya. Yang keempat, yaitu al-haidu, haid, wan nifasu, dan nifas. Fa idza hadat al-mar'atu, ketika perempuan itu haid, au nafisat, ataupun nifas, wajib, maka wajib, alaihi, atasnya, al-fitru, berbuka. Wal qada'u, dan juga qada, ba'da tuhri, setelah suci. Jadi bagi perempuan haid dan nifas maka wajib berbuka, ya, haram berpuasa, kemudian nanti mengganti puasa di hari lainnya. Yang kelima, al-hamilu, ya, ini puasa bagi orang hamil, wal murdi'u, dan juga orang yang menyusui. Idza khafata, ketika keduanya khawatir, ala anfusihima, atas keduanya, artinya atas anak dan juga dirinya, wa alal waladi, dan juga atas anaknya, ya, aftarata, maka dia berbuka, wa alaihima, dan atas keduanya, al-qada'u, mengganti puasa faqat saja. Jadi ketika khawatir atas dirinya dan anaknya maka hanya qada saja, ya. Wa idza khafata ala waladi faqat, ketika khawatir akan keselamatan anaknya saja, wajib alaihimal qada'u wal fidyah, maka wajib bagi keduanya mengqada puasa dan juga membayar fidyah. Selanjutnya, al muftiru bil jima'iyah, menerangkan tentang perkara yang berbuka, ya, menerangkan tentang orang yang berbuka dengan sebab berjima. Man aftar, barang siapa yang berbuka puasa, bijima'in, dengan sebab berjima, yajibu, maka wajib, alaihi, atasnya, al-qada'u, mengganti puasa, wal kafaratu, dan ada kafarat. Kafaratnya seperti apa? Wahiya itqu raqabatin mu'minatin, memerdekakan budak mukmin. Fa illam yajid, maka kalau tidak diketahui atau ditemukan budak tersebut, fasiyamu syahraini mutatabi'aini, berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh batal. Kalau batal 1 hari, ulang lagi sampai dengan 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati', maka jika tidak mampu, fa it'amu sittina miskin, maka memberikan makan sebanyak 60 fakir miskin. Oke sahabat-sahabat, itu untuk penjelasan puasa. Sekarang kita masuk kepada penjelasan haji. Al-hajju, wujubul haji,
Al-hajju fardu ainin. Ya, haji ini hukumnya fardu ain. Fil umri marratan, seumur hidup sekali. Ya, wajibnya haji hanya seumur hidup sekali. Atas siapa? Ala kulli muslimin mukallafin, atas setiap orang muslim yang mukallaf, hurrin yang merdeka, mustati'in yang mampu, wajadaz zada yang menemukan kelebihan harta ya bagi yang ditinggalkannya keluarganya, wal ma'a dan air, wal markaba ma'a amnit tariqi ya, serta ada kendaraan untuk pergi ke Baitullah serta aman dari segi perjalanannya. Wa imkanis sayri dan mampu untuk berjalan, liqaulihi ta'ala karena firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi dan bagi Allah atas manusia, hajjul baiti haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabil bagi orang yang mampu untuk mengadakan perjalanan. Selanjutnya arkanul haji, adapun rukun-rukun haji, arkanuhu rukun-rukun haji khamsatun ada 5. Al-ihramu yang pertama ihram ma'an niyati beserta dengan niat. Yang kedua al-wuqufu wukuf bi Arafah di tanah Arafah. Yang ketiga at-tawafu tawaf bil baiti sab'an, tawaf di Baitullah sebanyak 7 kali. Yang keempat as-sa'yu lari-lari kecil bainas Safa wal Marwati, di antara bukit Safa dan Marwah. Al-halqu yang kelima al-halqu mencukur, awit taksiru ataupun memotong rambut. Selanjutnya wajibatul haji, adapun perkara-perkara yang wajib haji, wajibatuhu khamsatun, wajibnya haji ada 5. Wa hiya al-ihram, ihram minal miqati dari miqat. Wa yang kedua ramyul jimari tsalasi, yaitu melempar batu yang 3. Al-mabitu kemudian menginap bi Muzdalifah di tanah Muzdalifah. Yang keempat al-mabitu bi Minan, menginap di tanah Minan. Layaliya ayyamit tasyrik, pada malam-malam hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Tawaful wada'i dan juga yang kelima yaitu tawaf perpisahan. Itulah yang dimaksud dengan wajib-wajib haji. Selanjutnya sunanul haji. Adapun sunah-sunah haji, sunah-sunahnya katsiratun banyak. Minha darinya al-ghusl yang pertama mandi, lil ikhrami karena ikhram, wal wuqufu dan karena wukuf, wa ramyul jimari dan juga karena melempar jumrah, wa talbiyatu dan melafalkan talbiyah, wal tawaful qudumi dan tawaf qudum, wal mabitu dan menginap di Minan di tanah Minan, lailatal wuqufi bi Arafah pada malam wukuf di Arafah, walubsu izarin waridain dan memakai kain sarung dan juga selendang, abyadaini yang keduanya berwarna putih, wadzikru dan juga melantunkan zikir, wal wuqufu dan juga wukuf, waddu'a dan juga memanjatkan doa, bil masy'aril haram di masy'aril haram. Kemudian wujubul umrah, adapun wajib-wajib umrah ya. Al umratu fardu ainin. Ini menerangkan tentang hukum wajibnya umrah ya. Umrah itu hukumnya fardu ain. Fil umri marratan, sama seperti haji ya. Seumur hidup itu hanya sekali. Kal haji wa arkanuha dan rukun-rukun umrah ya ka arkanihi seperti rukun-rukun haji, namun ada pengecualian yaitu illal wuqufa bi Arafata, yaitu wukuf di tanah Arafah. Kemudian muharramatul haji, adapun hal-hal yang diharamkan ketika haji, yaitu yahrumu haram fil haji pada haji, di dalam ibadah haji, yaitu tis'u asya, ada tis'atu asya, ada 9 perkara. Lubsul makhid yang pertama memakai kain yang dijahit, taghtiyatur ra'si kemudian menutup kepala, minar rajul bagi laki-laki, wal wajhi dan muka, minal mar'ati bagi perempuan. Yang ketiga tarjilu sya'ri menyisir rambut, aw halquhu ataupun memotongnya, taqlimul adzafiri yaitu memotong kuku, atibu mengenakan wangi-wangian, qatlus saidi membunuh hewan buruan. Kemudian yang ketujuh aqdun nikahi mengadakan akad nikah. Yang kedelapan al-wat'u berjima. Yang kesembilan al-mubasyaratu bisyahwatin bertemunya kulit dengan syahwat. Yang kesepuluh qad'u asjaril harami memotong pohon-pohon yang ada di tanah haram. Selanjutnya ma yajibu bi fi'lil muharram, menerangkan tentang perkara yang wajib dilakukan ketika melakukan perkara-perkara yang haram tadi. Man barang siapa fa'ala yang melakukan muharraman, perkara yang haram, min muharramatil haji dari perkara-perkara yang diharamkan pada ibadah haji, maka wajib alaihi atasnya al fidyatu fidyah. Illa aqdan nikahi kecuali akad nikah, fa innahu la fidyata fihi,
Karena sesungguhnya akad nikah tersebut tidak ada fidyah di dalamnya. Li'annahu, karena sesungguhnya akad nikah layan aqidu, akadnya tidak sah. Wal wat'u, dan juga adapun berjima ya. Wasaidu, dan juga berburu, artinya melakukan perburuan ya. Sayati hukmuhuma, akan datang penjelasannya. Selanjutnya al-fidyatu, yang dimaksud dengan fidyah ini ialah hiya dzabhu syatin, yaitu menyembelih seekor kambing, au saumu thalathati ayyamin, atau berpuasa 3 hari, au it'amu thalathati aswu'in, ataupun memberikan makan sebanyak 3 sok li sittati masakin, bagi 6 orang miskin. Kemudian hukmu tarkir rukni ya, hukum bagi orang yang meninggalkan rukun haji. Man, barang siapa taroka yang meninggalkan rukun min arkanil haji, dari rukun haji, awil umrah ataupun umrah, atabihi qabla tahalluli, maka harus menggantinya atau melakukannya yang tertinggal tadi sebelum tahallul. Illal wukufa, kecuali wukuf bi Arafah, di tanah Arafah. Fayatahallalu, maka dia bertahallul anhu, dari wukuf tersebut, bi amali umratin, dengan amal umrah. Wa yajibu, dan wajib alaihi atasnya, al qada'u, mengganti, ma'adamil jubrani, serta membayar dam al jubran, membayar dam sebagai penambal ya, sebagai menambal yang kurang-kurang tadi. Kemudian hukmu tarkil wajibi, menerangkan ya hukum meninggalkan perkara yang wajib haji, awis sunnati, ataupun sunnah haji. Man, adapun orang taroka yang meninggalkan wajiban perkara yang wajib haji, min wajibatil haji, yajibu, maka wajib alaihi atasnya, dzabhu syatin, menyembelih seekor kambing. Fa'in ajaza fasawmu thalathati ayyamin, ketika tidak mampu maka berpuasa 3 hari. Qablan nahri, sebelum hari raya Idul Adha, wa sab'atin, dan 7 hari fi baladihi, di negaranya, artinya setelah pulang dari Mekah. Wa man taraka, dan barang siapa yang meninggalkan sunnatan, perkara sunnah haji, la yalzamuhu bitarkiha syai'un, maka tidak wajib baginya untuk melakukan apapun. Kemudian al-jima'u, adapun jima' amdan, secara sengaja. Al-jima'u amdan yubtilul hajj, jima' secara sengaja tersebut membatalkan haji. Faman jama'a, barang siapa yang berjima' fil haji, pada situasi ibadah haji, qabla tahalluli, sebelum dia itu bertahallul, wajib, maka wajib alaihi atasnya, itmamuhu, menyempurnakan ya, menyempurnakan hajinya, wal qada'u, dan juga nanti diulang lagi ya, qada hajinya, wal dzabhu badanatin, dan juga menyembelih unta badanah. Ini berat sekali, makanya jangan sampai berjima'. Fa illam yajidha, maka kalau tidak menemukan unta badanah tersebut, baqaratan, boleh menggunakan sapi. Fa illam yajidha, kalau tidak menemukan sapi, boleh dengan menggunakan fasab'a syiyahin, 7 kambing. Fa illam yajidha, kalau tidak menemukan 7 kambing lagi, bagaimana? Thammanal badanata washtara bithamaniha, boleh menggunakan uang seharga unta badanah dan membelikannya dengan harga tersebut, to'aman, makanan. Fa illam yajidha, ketika tidak menemukan lagi, bagaimana? Shoma, maka dia berpuasa, an kulli muddin yauman, dari setiap mud itu 1 hari puasa. Selanjutnya al-ihsaru ya, yang menerangkan tentang ihsar. Ihsar itu apa? Huwa man'ul haji, yaitu perkara yang mencegah seseorang melakukan ibadah haji, awil mu'tamiri, ataupun orang yang berumrah, an itmami nusukihi, dari menyempurnakan ibadah-ibadah haji ataupun ibadah-ibadahnya, min jami'i turuqi, dari seluruh jalan. Fayatahallalu, maka yang dilakukan ialah dia bertahallul, al-mahsuru tersebut bertahallul, bidamin, dengan membayar dam. Fayadhbahu, yaitu menyembelih syatan, seekor kambing, thumma yahliqu ra'sahu, kemudian mencukur rambutnya. Di qaulihi ta'ala, fa in uhsirtum famastaysara minal hadyi. Selanjutnya al-hadyu, yang dinamakan hadyu ini apa ya? Huwa, yaitu ma yudhbahu, perkara yang disembelih, minan na'ami, dari hewan ternak, fil haram, di tanah haram, ditamattu'i, karena haji tamattu', awil qirani, ataupun haji qiran,
au litarki wajibin ataupun karena meninggalkan perkara yang wajib haji, au li ada'i nadhrin ataupun untuk memenuhi nazar, au tatawu'in ataupun karena kesunahan-kesunahan haji. Wala yajuzu dan tidak boleh li sahibihi bagi pemilik hadyu tersebut ayyakula minhu memakan daging yang disembelih tersebut, tidak boleh. Illa idza kana al hadyu tatawuan, kecuali hadyunya ini untuk kesunahan maka boleh untuk memakannya. Selanjutnya at-tamattu, apa yang dinamakan haji tamattu ya. Haji tamattu ini biasanya sering digunakan untuk metode ini digunakan orang Indonesia ya. Haji tamattu huwa ialah al-ihramu, ihram bil umrati untuk umrah fi ashhuril haji pada bulan-bulan haji minal miqati dari miqat wa ba'dal faraghi minha dan setelah selesai umrah tersebut yuhrimu dia ihram juga bil haji, ihram untuk ibadah haji, wa alaihi dan atasnya ada al hadyu liqaulihi ta'ala faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Selanjutnya al-qiranu ya, haji qiran ya. Yang dinamakan haji qiran ini apa? Yaitu huwa al-ihramu, ihram bil haji, ihram untuk ibadah haji, wal umrati dan juga umrah ma'an secara bersamaan. Jadi ihramnya bersamaan antara haji dan umrah. Wa alaihi al-hadyu dan bagi atasnya ada al-hadyu liqaulihi Aisyah karena perkataan Aisyah radhiyallahu anha, innahu sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Nabi dzabah an nisaihi menyembelihkan al-baqar sapi untuk para istrinya yauman nahri pada hari raya kurban wa kunna qarinatin dan sedangkan kami kata Aisyah tersebut melakukan ibadah haji qiran seperti itu. Selanjutnya ma yahrumu bil harami, apa yang diharamkan ketika berada di tanah haram. Yahrumu haram qatlus saydil harami, membunuh hewan buruan di tanah haram. Wa qat'u asjari dan memotong pohon-pepohonan yang ada di sana. Faman qatala saydan barang siapa yang membunuh hewan buruan, dzabaha mithlahu na'aman, maka dia wajib memotong hewan semisalnya. Au tasaddaqa bi ta'amin ataupun bersedekah dengan makanan biqadri qimati saydi dengan seharga hewan yang dibunuhnya tadi. Au shoma ataupun berpuasa an kulli muddin yauman, berpuasa setiap mud itu satu hari. Oke sahabat-sahabat, sampai di sini dulu untuk murojaah kita, semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.